Oke, berikut adalah slide model kanvas yang saya buat dengan jenis usaha minuman. Nama usaha yang akan diberikan ini adalah Street Fruit Juice oleh saya sendiri, Muhammad Mustian Fahmi Nasution. Oke, selanjutnya bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis kanvas ini nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada 9 elemen penting dalam bisnis model kanvas ini. Yang pertama itu ada customer segments, yang kedua ada value proposition, ketiga ada channels, yang keempat ada customer relationship, yang kelima revenue streams, keenam key results, yang ketujuh key activities, 8 key partnerships, dan yang ke-9 ada cost structure. Saya lanjutkan lagi. Nah, elemen-elemen ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang berawal dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu ada customer segment. Jadi di mana customer segment ini adalah elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai sebuah bisnis model kanvas. Tujuannya untuk menentukan segmen pelanggan yang mana akan menjadi target bisnis kita. Yang kedua, value proposition. Nah, value proposition ini di elemen kedua ini adalah sebuah elemen yang mana melihat keunggulan produknya gitu. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang dapat ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi kita sebagai produsen atau pelaku usaha untuk menjabarkan kekuatan-kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis produsen yang lain. Yang ketiga, channels. Channels ini dapat diberikan penjelasan bagaimana melalui penggunaan channels yang tepat, produsen atau kita sebagai pelaku usaha bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi kita harus mencoba memikirkan channels apa yang ingin kita gunakan dengan cara yang baik, karena penentuan channels ini adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Oke, yang keempat ada customer relationship. Nah, di poin yang keempat ini saya jelaskan di mana customer relationship adalah elemen di mana perusahaan atau pelaku usaha menjalin ikatan dengan pelanggan-pelanggannya. Perlu diketahui, pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan itu tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain
karena jalin hubungan yang kurang baik. Oke. Kemudian yang kelima ada revenue streams. Nah, revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin, yang mana tujuannya untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini paling penting ya. Yang keenam, key resources. Key resource ini adalah sebuah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya, termasuk penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis ini. Yang kemudian nomor 7 ada key activities. Key activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Nah, di mana key activities ini adalah kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Kemudian ada key partnership yang ke-8. Nah, elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner ini adalah sebuah kunci yang mana bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat tadinya. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Yang ke-9, yang paling kanan ini, cost structure ya. Cost structure itu merupakan elemen yang terakhir yang tidak kalah penting dengan ke-8 elemen lainnya, di mana di dalam sebuah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen akhir ini, tentunya dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Dengan cara lain, kita dapat membuat laporan keuangan dengan software akuntansi. Jurnal software akuntansi online yang dapat kita gunakan untuk membuat laporan keuangan dengan mudah, cepat, dan aman, serta data yang tercatat akan disajikan secara real time. Nah, dengan digunakannya jurnal, tentunya memiliki keunggulan. Dengan keunggulannya seperti adanya fitur perhitungan stok barang, pembuatan faktur, hingga penyimpanan bukti transaksi yang dapat memudahkan bisnis kita. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari ke-9 dari elemen bisnis model kanvas ini. Masuk kepada bisnis model kanvas pada usaha street fruit juice yang akan saya bangun, dapat dilihat di kolom sebelah kanan customer segment, di mana segmen customer saya itu di angka 15 hingga sampai 40 tahun. Di angka 15 sampai 40 tahun ini terdapat anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Untuk segala jenis gender dan kelas sosial dapat menikmati produk yang dijual. Segmen lain adalah pecinta minuman sehat dan wisatawan lokal, yang mana mereka dapat mencicipi
produk street fruit juice ini. Kemudian ada customer relationship. Nah, untuk menjalin kaitan dan hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggannya, ada dan kita menggunakan sosial media seperti Instagram dan Twitter. Cara lain seperti potongan harga pelanggan, penjualan langsung, dan program giveaway. Kemudian channels yang digunakan seperti aplikasi Grab, aplikasi Gojek, terus ada testimoni konsumen yang telah menggunakan produk kita, endorsement, membayar seseorang untuk mengiklankan, untuk mempromosikan produk kita di laman mereka. Kemudian ada social media marketing, brosur, dan ikut pameran-pameran. Kemudian value proposition. Nah, di value proposition ini nilai-nilai yang sangat penting dalam usaha street fruit juice ini, yang mana sangat terjangkau harganya. Setiap segmen ataupun orang-orang yang ingin membeli dapat membeli produk ini karena harganya cukup terjangkau. Kedua, nilai dari produk ini adalah manfaat dan atau benefitnya, karena minuman ini adalah minuman yang sehat. Kedua, bebas dari pengawet atau pemanis buatan. Yang keempat, lanjutannya pemanis yang baik, karena pemanisnya adalah digunakan dengan madu pilihan. Kemudian ada variasi dari rasa. Variasi dari rasa ini banyak sekali pilihan-pilihan, yang mana jus ini dapat dikombin, dapat dicampur dengan ataupun dimixing dari satu buah ke buah yang lain. Kemudian kemasan yang mudah dibawa. Terus ada konsep jual yang unik karena menggunakan truk. Jadi konsep jualan dari street fruit juice ini adalah menggunakan mobil, yang mana mobil ini diciptakan sedemikian mungkin untuk dapat memproduksi di atas mobil dan dapat berkeliling-keliling di mana ada tempat keramaian. Kemudian menggunakan buah yang segar. Kemudian ada pelayanan yang baik, tester konsumen, adanya logo halal dan pastinya sehat. Kemudian ada menerima pesan antar. Jadi nilai yang menerima pesan antar ini, kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pesanan bahwasanya jikalau konsumen ingin memesan namun tidak sanggup ataupun tidak bisa langsung hadir untuk membeli langsung, atau tidak ingin menggunakan aplikasi-aplikasi ojek online, dia hanya tinggal memesannya melalui WA, kurir ataupun karyawan kita akan langsung merespon hingga mengantarkannya langsung ke depan ataupun ke alamat yang dituju. Nilai selanjutnya adalah tempat ramai dan lokasi yang strategis. Kita lanjutkan ke key activities, di mana di sini poin pertama adalah menjual berbagai jenis buah segar, terus pemasarannya. Yang ketiga, mengutamakan cita rasa. Yang keempat, optimis. Kemudian ada pencatatan arus kas, labanya, dan penjualan. Key resources-nya ada blender, terus di poin kedua ada peralatan, ketiga buah segar, keempat bahan baku, terus bahan bakar minyak dan karyawan. Key partnernya pastinya ada supplier kita, supplier dari bahan-bahan bakunya kita, terus investor,
pemegang saham ataupun orang yang ingin menanam saham pada usaha street fruit juice ini. Kemudian pemilik usaha, Gojek, Grab, dan petani buah. Petani buah ini juga masuk pada supplier. Kemudian cost structure ini yang pertama sekali ada petugas maintenance kita, karena biaya yang dikeluarkan perusahaan street fruit di sini karena kita memiliki petugas seperti petugas maintenance. Yang kedua ada karyawan kita. Kemudian yang ketiga ada biaya-biaya juga. Biaya-biaya ini seperti biaya pemeliharaan alat, terus biaya sewa gedung, di mana mobil produksi jus ini kita simpan di suatu tempat yang aman, yang mana kita menyewa sebuah tempat gedung gitu. Yang keempat, biaya perizinan pembuatan usaha. Yang selanjutnya promosi, terus ada bahan baku dan event. Kemudian ada revenue streams. Yang pertama dari revenue streams ini adalah keuntungan penjualan produk, penjualan dari mitra ojek online, dan yang ketiga adalah pembagian profit dari produk yang dititipkan. Kita tidak menutup terhadap orang-orang atau partner kita yang ingin bekerja sama, yang mana mereka hanya ingin terkadang menitipkan produknya. Nah, dari sinilah hasil dari laba atau benefit yang kita dapatkan atau profit yang kita dapatkan itu kita bagi bersama. Nah, inilah 9 elemen penting bisnis model kanvas dalam usaha street fruit juice. Oke, lanjut kepada bisnis model kanvas ini sendiri. Jadi secara tidak langsung, metode pemetaan bisnis dengan bisnis model kanvas memang sederhana, namun dapat merangkum seluruh elemen utama yang ada di dalam perusahaan ini. Selain itu, fungsi pemetaan BMC juga dapat dijadikan landasan evaluasi dan formulasi strategi jangka pendek dan panjang. Pemetaan BMC sangat mudah dan sangat dianjurkan untuk diterapkan pada semua perusahaan karena sifatnya yang simpel sehingga dapat diaplikasikan pada perusahaan besar maupun yang perusahaan kecil. BMC ini juga dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas untuk sektor usahanya. BMC sangat membantu dan mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnisnya, di mana dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis, maka dapat diketahui juga analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Terima kasih telah melihat dari slide bisnis model kanvas saya, yang mana usahanya adalah street fruit juice. Terima kasih dan sampai jumpa.